Oke, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrian Al Irsyad. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini saya bakalan kembali mengupload atau mengupdate satu buah video terbaru seperti biasa. Kali ini saya akan memperbaiki televisi Koka 32 in yang sudah ada di depan saya ini. Oke, langsung saja saya hidupkan televisinya. Dicolokkan seperti ini, tidak ada kehidupan sama sekali. Tanda lampu standby di sini itu tidak menghidup. Oke, mungkin langsung saja tanpa buang-buang masa kita buka televisinya. Lanjut. Nah, jadi seperti inilah dia penampakan dari jeruan televisi ini ya teman-teman. Kita bisa melihat di ini adalah bagian power supply ataupun power regulator ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan adalah seperti biasa mainboard. Jadi TV ini jenis lampu latarnya itu adalah LED. Langkah pertama tentunya saya bakalan mengukur di bagian power supply SMPS nya ini. Kita ukur kabelnya dulu, kemudian ini, dan nanti kita ukur tegangan tingginya. Atau kalau mau cepat karena kita sudah colokin tadi ya, tidak ada reaksi apa-apa, coba kita ukur aja dulu tegangan delco ini. Ini stop kontak saya colokkan ke listrik, kemudian kita ukur tegangannya di auto biar enaknya. Tegangan SMPS nya seperti ini. Stop kontak saya colokin untuk memastikan kabel ataupun skringnya. Biasanya kalau putus otomatis tegangan di sini tidak ada. Kalau tegangannya ada normal, maka bisa jadi ini putus karena suatu hal yang short ya. Kalau kita auto kan nanti kebaca apa ini short atau dia ada tegangan gitu ya. Nah, simpelnya itu seperti itu ya. Nah, coba saya colokin. Oke, sudah saya colokin. Hati-hati, ini tegangan tinggi 300 volt. Lalu kita ukur, hati-hati, kita ukur. Sebenarnya kalau multitester ini dia bisa bolak-balik ya, nanti kalau terbalik bacanya juga min kebalik gitu. Oke, tegangan 300 volt. Nah, berarti di sini ada tegangan, menandakan kalau kabel fuse dan rangkaian finalnya ini itu enggak ada yang short ya, karena di sini ada tegangan sebesar 300 volt. Itu langkah pertama yang cepet lah gitu, enggak terlalu ribet. Kemudian di sini kita bisa melihat ada tulisan poinnya 12 volt. Kemudian adjust dan enable untuk on off. Jadi TV ini mengeluarkan tegangan ke mainboard itu kita lihat di sini hanya 12 volt ya untuk standby nya. Nanti dia di step down lagi. Nah, coba kita ukur tegangan 12 volt di sini. Seperti biasa yang jalur hitam di ground. Ya, di sini kita lihat groundnya. Kemudian ini 12.
Oke, tegangannya 12 volt ya, 12 volt. Nah, berarti power supply-nya kemungkinan besar itu tidak ada masalah, karena kita ukur di outnya ini keluar tegangan sebesar 12 volt. Nah, masalahnya apa kok nggak hidup? Tentunya kita harus mengukur di bagian mainboardnya di sini, karena di mainboard tersendiri banyak regulator step down ya, step down yang dari 12 volt kemudian dikecilkan lagi ya, diturunkan lagi, didownkan lagi ya. Salah satunya seperti ini. Nah, ini IC step down, kita lihat ada L induksi ini, itu diturunkan menjadi 5 volt di elko yang ini, di kaki yang ini. Kemudian untuk 12 volt yang lain ya, 12 volt yang lain untuk ke Tikon dan ke suara itu di switch ya. Di sini ada IC switch. Artinya jika chipset ya belum memberikan perintah untuk men-trigger mengeluarkan 12 volt untuk ketikon dan lainnya, maka tidak akan keluar. Jadi yang paling utama yang dibutuhkan oleh IC ini adalah IC tegangan standby-nya dulu. Biasanya 3,3 ataupun 5 volt. Ya, di sini ya. Di IC SPI Plus ini biasanya 3,3. Kemudian ini ada IC LDO. Ya, untuk di step down lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah IC switch 12 volt yang menuju ke Tikon dan suara ya, suara dan Tikon. Nah, namun kalau TV-nya belum standby ya, dia belum akan keluar. Jadi yang harus kita ukur dulu adalah tegangan 5 voltnya yang menuju ke IC ini dan tegangan standby. Karena tadi posisinya adalah mati total alias lampu indikator itu tidak hidup. Coba saya ukur dulu di tegangan di jalur step down ini. Di IC step down ini kita ukur. Ya, kita skala DC dulu. Groundnya coba saya ke body ini. Ya. Kemudian kita ukur tegangan 5 volt yang harus ada. Nah, di sini kita ukur tidak ada sama sekali. Kita cek inputnya. Nah, oke, di sini kita ukur inputnya ada sebesar 12 volt. Tapi untuk outputnya dari IC step down ini tidak ada. Kita coba baca dengan auto. Untuk melihat resistansinya. Sekarang mode auto. Oke, mode auto. Terbaca 5,9 kilo. Nah, nilainya tidak ohm untuk resistansi ke ground. Berarti di jalur ini dikategorikan itu tidak ada short. Namun untuk tegangannya itu tidak ada. Jadi untuk IC step down ini sendiri dia harus mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, biasanya ya kemungkinan besar kerusakannya itu ada di IC ini ya. IC step down 23885 ya, insyaallah. Jadi setelah kita pastikan tadi kalau tegangan outnya tidak ngeluar dan tidak ada short di jalur sini, kemungkinan bermasalah dari IC ini ya, yang rusak seringnya ya, menurut pengalaman kami ya, seringnya. Nah,
alternatif lain jika Anda tidak mempunyai pada IC step down ini, ya, Anda bisa mengganti menggunakan DC step down atau sirkuit yang lain. Bentar, ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ya, contohnya seperti ini. Ini adalah step down LM2596. Ini kita setting dulu di outputnya yaitu 5 volt di sini, kemudian inputnya kita bisa taruh di sini di 12 volt. Di sini bisa ngambil dari sini atau jalur ini kita klik aja ya untuk input 12 volt, kemudian outputnya bisa langsung di sini atau di jalur ini, itu sama saja ya, mana silakan dipilih, atau di sini itu sama saja. Coba kita kerjakan. Jadi ini adalah titik untuk ground, kemudian ini adalah titik untuk 12 voltnya. Jadi jalur ini atau itu adalah masuk ke IC step down ini. Jadi IC ini tidak ngesok tapi dia rusak. Nah, oke, saya solderkan yang untuk 12 innya 12 volt, kemudian yang hitam seperti biasa ke ground. Nah seperti ini, lalu kita ukur dulu ya teman-teman, jangan langsung disolderkan. Kita ukur outnya ini dulu, karena biasanya kalau kita baru beli itu belum diadjust atau diatur ya dari trim portnya ini. Bas kita ukur dulu untuk tegangan. Jadi ini lampunya sudah hidup. Coba kita ukur apakah dia ini sudah pas. Nah, DC nya ini sudah sebesar 5 volt, karena tadi sudah saya atur ya, tinggal muter-muter ini saja. Nah seperti ini ya. Nah untuk outputnya sendiri kita bisa di sini atau di sini, terserah di jalur outnya ini. Coba saya solder ya. Di sini saja barangkali. Nah seperti itu. Oke, semoga jelas. Jadi dari jalur ini ya, jadi ini adalah 12 volt yang menuju ke IC step down nya ini, ke sini. Kemudian ini adalah outputnya ya, output ini yang menuju ke sini, terus masuk lagi ke sini ya,
flash masuk ke sini, kemudian ke IC ini ya, IC LDU nya yang ini juga ya. Nah sekarang coba kita ukur dulu. Saya hidupkan, bismillah. Oke, kita ukur dulu. Untuk tegangan standby ke IC SPI flash nya ya. Kalau di sini otomatis tadi sudah normal. Itu ke ground teman-teman. Nah 5 volt. Kemudian di sini di IC SPI flash nya ini tegangan standby 3,3 volt. Coba kita lihat tegangan light indikatornya. Nah di sini kita bisa melihat lampu standby-nya sudah hidup. Tinggal kita start dulu. Oke, berubah biru. Apakah keluar gambarnya? Oke, working is ya. Nampaknya berhasil ya teman-teman. TV-nya sudah hidup kembali, fix. Yang rusak adalah IC step down pada IC ini ya. IC step down 5 voltnya. Inilah yang rusak. Cukup mengganti menggunakan DC step down ini. TV-nya pun bisa normal kembali. Ini solusi jika tidak ada IC step down-nya ya. Oke, mungkin itu saja teman-temanku tutorial dari saya. Jika kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar. Jika saya keadaan online, insya Allah saya bakalan jawab. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.